Seruan Kapten J usai laga yang menegaskan kalau dimanapun para pemain dilahirkan dan dibesarkan, asalkan sudah memakai merah putih, maka semua punya tanggung jawab yang sama untuk membawa Indonesia terbang tinggi. Dan sejatinya hal itu udah dibuktikan oleh semua pemain ketika mereka dipercaya tampil. Ibarat nyawa pun akan dikasih demi negara. Tak peduli seberapa sering terjatuh, tak peduli sesakit apapun. Asalkan demi Garuda di dada, semua akan dilakukan. Yap, semua pemain yang tampil di laga versus Bahrain benar-benar menunjukkan tekad yang kuat untuk menang. Termaksud pasnya Ricky Kambuaya, pemain yang namanya bahkan jarang banget dibahas. Nah, di laga melawan Bahrain, Kambuaya yang masuk di menit 74 sempat membuat fans khawatir karena sejauh ini pemain dari Liga 1 yang bisa konsisten perform hanyalah Rizky Ridho. Akan tetapi, kalimat-kalimat dari seorang Alex Pastor pada akhirnya mampu membawa Ricky Kambuaya jadi pemain yang menampilkan sebuah seni sederhana dari sepak bola. Hal yang kemudian juga cukup mendapat atensi dari media-media Belanda soal seberapa hebat sebenarnya Ricky Kambuaya. Gelandang yang bahkan kita sendiri lupa kapan ia terakhir kali dipercaya tampil membela timnas Indonesia meskipun jadi langganan Garuda Calling. Diam dan bermainlah, itulah definisi yang pas untuk menggambarkan sosok Ricky Kambuaya di atas lapangan. Yap, saat mentari mulai meredup di langit Jakarta dan suasana di Stadion Gelora Bung Karno kian memanas, ditambah sorak-sorai supporter menggema, menciptakan gelombang semangat yang menggetarkan jiwa. Dan di tengah euforia itu, Ricky Kambuaya melangkah ke lapangan bak seorang seniman yang siap melukis masterpiece di kanvas hijau. Tentu saja awalnya semua ragu karena Ricky Kambuaya hanyalah pemain dari Liga 1 yang so pasti kalah populer dibandingkan gelandang-gelandang timnas lainnya. Akan tetapi, entah apa yang diucapkan Alex Pastor sebelum Ricky masuk, nyatanya mampu membuat pemain Dewa United tersebut seketika jadi perhatian semua pasang mata yang menyaksikan laga Indonesia melawan Bahrain. Yap, Ricky Kambuaya akhirnya kembali merumput buat timnas Indonesia setelah kurang lebih setahun terakhir nggak pernah dapat menit bermain walaupun namanya selalu masuk Garuda Calling. Dan harus diakui kalau dia adalah definisi tim player sejati. Yap, sebelum memulai langkah pastinya, banyak yang berpikir kalau nama Ricky Kambuaya akan tersisih seiring masuknya tim pelatih baru. Terlebih, setelah isu kedatangan Jairo ketika itu semakin mencuat, membuat sosok Kambuaya semakin dikesampingkan. Dan kendati Jairo pada akhirnya prosesnya tertunda sampai batas waktu yang nggak tahu kapan, PSSI dengan cepat kilat memproses gelandang berpengalaman Joy Pelupesi. Maka nama Ricky seolah nggak ada harapan karena mungkin satu-satunya pesaingnya hanyalah Nathan Chuaon yang suka tak suka adalah camat di Swansea. Meskipun begitu, dalam sebuah wawancara setelah nama Patrick Kluivert diresmikan, gelandang 28 tahun itu menegaskan kalau ia hanya fokus untuk terus meningkatkan performanya untuk kemudian bersaing apabila mendapatkan panggilan ke tim nasional. Ya, sejujurnya saya juga belum tahu tentang beliau lebih secara dalam, tapi ya kita percaya dan bagi saya mungkin saya hanya improve untuk diri saya pribadi. Ada kekurangan, saya coba push untuk bagaimana bisa bersaing di timnas ini. Yap, musim 2024-2025 seolah jadi musim yang bagus buat Ricky Kambuaya, di mana ia mampu menjadi pilar penting bagi Dewa United, menjadi pesaing juara Liga bagi Persib Bandung. Dan di bawah asuhan Jan Olderik Ring, Ricky berhasil menjadi salah satu gelandang terbaik di Indonesia yang bahkan kemampuannya bisa dibilang setara atau lebih baik dari gelandang-gelandang asing yang merumput di Liga 1. Nah, laga versus Persija pada 25 Februari 2025, yang mana ketika itu Dewa menang 2-1, Ricky yang tampil sebagai kapten mampu tampil menawan di lapangan tengah. Nah, boleh jadi penampilan Ricky di laga itu mampu menarik atensi dari Kluivert serta tim pelatih timnas Indonesia untuk tetap memanggilnya di laga versus Australia serta Bahrain. Dan benar saja, dalam daftar Garuda Calling, nama Kambuaya tetap masuk, walaupun ia sendiri seakan udah tahu kalau ia hanya akan jadi pelapis. Namun, sebagai pemain profesional yang berdedikasi tinggi, ia tetap berlatih keras agar siapa tahu kalau kesempatan itu datang,
Berapa menit pun tak masalah, asalkan yang terpenting ia bisa menunjukkan kalau dia bisa jadi pemain yang penting di antara seabrek pemain dengan nama besar yang berkarir di Eropa. Yap, setelah kembali cuman jadi penghangat bangku cadangan kala timnas dihajar Australia 5-1, tibalah momen yang siapapun gak menyangka ketika nama Ricky Kambuaya dipersiapkan di pertengahan babak kedua. Dan mungkin sebagian besar dari fans merasa takut kalau keberadaan pemain Liga 1 justru akan merusak skema yang udah jalan. Karena memang sejauh ini pemain dari Liga 1 yang konsisten cuma Rizky Ridho, tapi Alex Pastor punya pandangan berbeda. Firasat sang profesor mengatakan jika kehadiran Kambuaya akan membuat sesuatu yang menakjubkan. Itulah kenapa ia tampak sangat fokus memberikan arahan serta motivasi kepada Ricky sebelum ia memasuki lapangan. Kembali lagi, adanya Kambuaya di pinggir lapangan malah membuat sebagian besar fans deg-degan. Apalagi ia masuk menggantikan Ragnar Oratmangun, yang mana artinya Kambuaya akan bermain lebih melebar ke kiri. Sesuatu yang mungkin jarang sekali kita lihat. Namun jangan lupa kalau Ricky Kambuaya adalah motor lini tengah Indonesia di Piala AFF 2020. Si pelancong dari Sorong, namanya besar di Jawa, dan kini jadi andalan dewa, tangguh di middle third, kreatif di final third, 2 gol dan 5 assist di Liga musim ini cukup jadi bukti. Dan mau main sebagai box to box, dia oke. Main di sayap pun ia bersedia. Pokoknya semua demi kepentingan tim. Yap, sejak masuk menit ke-74, Kambuaya langsung menyatu dengan irama permainan. Kasih Yamal SK Trivela ke Eliano yang bikin Bahrain melongo. Walaupun sayangnya finishing dari adik Tijani Renders melambung entah kemana. Tak selesai sampai di situ, gerakan yang lincah bak tarian angin mampu meliuk-liuk ke arah kaki bek pemain Bahrain yang udah mau ambruk. Parasnya mungkin senggol bacok, tapi hati nggak mudah gondok sebab ia bukan parcok. Tak masalah kepalanya kehentam bola dengan speed yang keras, namun robos jenak gak membuat dia menyerah. Diam dan bermainlah. Just shut up and light it up. Itulah Ricky Kambuaya yang aksinya juga menjadi headline di media Belanda. Di sisi lain, apa yang ditampilkan Ricky Kambuaya menurut Jan Olderwikering sangat layak mendapatkan pujian. Baginya, mantan pemain Persebaya itu adalah pemain yang bisa membuat perbedaan dari taktik yang udah diterapkan. Dan Kambuaya dinilai punya kemampuan untuk mengendalikan permainan bahkan ketika dia bermain tidak di posisi naturalnya sebagai gelandang. Bagiku, dia yang membuat perbedaan dari taktik yang sudah diterapkan tim. Ricky memang pantas menjadi bintang pertandingan. Ini bukan hanya tentang apa yang dilihat saat di lapangan, tapi saya coba menetapkannya pada posisi yang bukan tempatnya, dan saya sudah mengatakan posisinya akan bisa lebih banyak mengendalikan permainan. Ucap Rickering dikutip dari Antara News. Yap, tentu saja, ini bukan karena Kambuaya pemain dewa, lantas pelatihnya melebih-lebihkan kualitasnya. Sebab pelatih 62 tahun itu bagaimanapun udah banyak bekerja sama dengan pemain-pemain bintang. Dan ia secara reputasi cukup punya nama di Eropa dengan pernah membawa klub raksasa Turki, Galatasaray, meraih 2 gelar domestik. Selain itu, menurut salah satu pengamat senior yaitu Bung Yuke, dengan berhasilnya Rizky Ridho serta Ricky Kambuaya tampil bagus bersama timnas, ini membuktikan kalau pemain dari Liga 1 nggak semuanya jelek, sehingga mungkin kedepannya bisa mendapatkan kepercayaan lebih. Setelah match melawan Bahrain, Patrick Kluivert dan asisten pelatihnya ini harus percaya pada pemain lokal di Liga 1, bahwa ternyata mereka bisa bersaing juga dengan pasukan diaspora yang ada.
Yap, terlepas dari apapun, intinya semua pemain yang dipercaya tampil pada akhirnya memang menunjukkan kalau mereka siap memberikan apapun untuk Garuda. Gak peduli lahir dan besar di mana. Yang terpenting ketika urusannya soal merah putih, ibarat nyawa pun dikasih. Dan buat Ricky Kambuaya, penampilannya di malam itu bukan sekedar kontribusi, tapi itu adalah puisi yang ditulis dengan keringat dan semangat, mengukir namanya dalam epos kemenangan Indonesia atas Bahrain. Mudah-mudahan dengan ini Ricky Kambuaya atau pemain-pemain dari Liga 1 jadi semakin terpacu. Kalau mereka bisa mengikuti standar yang diterapkan, maka kesempatan itu akan datang. Karena sejatinya ukuran membela timnas adalah soal kualitas, bukan dari mana asal dia bermain. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.